Pemirsa yang kami hormati, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-25. Dalam pertemuan yang ke-25 ini akan saya sampaikan 3 kaidah, 3 rumus yang satu dengan lainnya hampir sama. Kalau toh ada perbedaan dikit, itu tidak menjadi masalah. Tapi 3 ini akan saya sampaikan bersamaan karena ada saling kait mengkait. Kaidah pertama yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Jadi kalau ada masalah yang yakin begini, yang begini masih ragu-ragu, maka yang menang adalah yang yakin. Yang ragu-ragu tidak bisa kita jadikan pegangan. Ini kaidah pertama, dan insya Allah nanti contohnya akan saya sampaikan satu persatu. Yang kedua ialah al-aslu baqa'u makan ala makan. Menurut hukum yang pertama yang asal atau ketentuan yang pertama sebagai ketentuan asal, itu tetap berlaku untuk selamanya selama tidak ada keterangan yang mengubahnya. Itu disebut kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Ketentuan atau hukum yang pertama itu tetap kita anggap berlaku selamanya selama tidak ada perubahan. Bahkan ada kaidah yang lain yang hampir sama. Innama thabata 'alal yakin la yartafi'u illa bil mutayakin. Ketentuan atau hukum yang yakin itu tidak bisa dihapus kecuali dengan yakin pula. Jadi untuk menghapus yakin harus dengan yakin pula. Dengan ragu-ragu tidak bisa menghapus yakin. Nah, baiklah kita jelaskan contoh-contoh. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Suatu contoh, dulu sudah saya sampaikan dalam mukadimah, yaitu yang berhubungan dengan niat. Begini, kalau kita asalnya sudah yakin suci, tapi kita ragu-ragu tentang sudah batalkah atau sudah hadatkah? Bagaimana? Yang mana yang kita pakai? Apa kita tetap suci ataukah kita sudah batal? Nah, karena yang yakin itu tadi kita sudah suci, sedangkan ragu-ragu kita masih ragu-ragu, maka tetap yang suci itu yang dipakai sebagai ketentuan hukum. Suatu contoh, Anda pada waktu zuhur sudah jelas wudu dan suci. Kemudian Anda akan sholat asar. Anda tidak merasa batal
Atau Anda ragu-ragu, apakah saya batal apa belum? Nah, maka dianggap Anda masih suci. Karena zuhur tadi kamu sudah jelas yakin sudah suci, sedangkan pada waktu asar Anda belum merasa batal atau ragu-ragu apakah sudah batal apa belum. Maka yang menang adalah yang yakin tadi, yaitu Anda sudah suci, masih tetap suci. Itu sesuai dengan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak, atau al-yakinu la yartabu illa bil mutayakin. Yakin harus dilawan dengan yakin untuk mengubahnya. Atau sesuai dengan kaidah bako umakan alam. Nah, sebaliknya, kalau kamu sudah yakin asalnya hadas, tapi Anda ragu-ragu apakah saya sudah wudhu atau belum. Ini kebalikannya. Yang yakin asalnya Anda sudah batal. Nah, untuk sucinya masih ragu-ragu. Nah, maka Anda sesuai dengan hukum yang dulu, Anda adalah batal. Itu yang sudah yakin. Sedangkan wudhunya Anda masih ragu. Itu sesuai al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi hadasnya sudah yakin, wudhunya ragu-ragu, menang hadasnya. Demikian juga Anda punya pakaian. Yang jelas pakaian Anda itu pertama kamu pakai adalah suci. Karena barusan saja Anda suci. Setelah Anda pakai 1 minggu umpamanya, atau bahkan 1 bulan umpamanya, Anda ragu-ragu, apakah pakaian saya ini sudah najis atau belum? Padahal tidak ada tanda-tanda kena najis, tapi kamu ragu-ragu, khawatir kalau pakaian ini sudah najis. Nah, bagaimana hukum pakaian Anda? Tetap kembali kepada hukum yang pertama, pakaian ini asalnya suci, sedang najisnya tidak ada bukti dan masih ragu-ragu. Makanya sesuai dengan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan, dihapus dengan ragu-ragu. Contoh yang kedua, Anda mungkin bagi manusia di dalam sholat tidak bisa fokus di dalam sholatnya. Itu sudah biasa, siapapun pasti pernah mengalaminya. Di dalamnya Anda ragu-ragu, saya ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat? Atau saya sholat ini sudah 2 rakaat apa 3 rakaat? Menurut ulama, ambillah keputusan yang sedikit. Itu lebih meyakinkan daripada yang banyak. Ragu-ragu antara 2 dan 3. Yang yakin 2 itu, yang 3 masih ragu-ragu. Ini menurut ulama, meskipun seperti Abu Hanifah, ya boleh mana saja yang lebih yakin, antara 3 dan 2. Kalau yakin yang 3 ya 3, kalau yakin yang 2 ya 2. Tapi sebagian jumhur
ambil keputusan kebijaksanaan atau ikhtiar, pakailah yang meyakinkan, yaitu yang sedikit, yang banyak itu masih ragu-ragu. Itu al-yakin la yuzalu bisa. Kemudian contoh yang ketiga. Andaikan Anda ragu-ragu, umpamanya saja, saya tadi sudah sholat zuhur jamaah apa enggak? Apa belum? Jadi kadang-kadang orang itu ya karena kebiasaan jamaah terus, pada suatu ketika dia tidak jamaah, entah sibuk, entah lupa, karena dia ragu-ragu, saya tadi sudah ikut jamaah apa enggak? Kalau saya sudah jamaah zuhur, ya tidak perlu sholat lagi. Kalau kita belum, berarti kita sholat lagi, ragu-ragu. Maka yang dipakai adalah hukum asal. Berarti asalnya belum jamaah, belum sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tidak ada bukti, maka berarti Anda belum sembahyang zuhur. Itu yang yakin. Contoh al-aslu bako makan ala makan. Maksudnya ketentuan asal itu tetap berlaku sebelum ada perubahan. Dan perubahan itu harus yakin. Kalau belum yakin, maka tidak bisa mengubah hukum yang asal itu. Contohnya begini, Anda puasa, pada waktu sahur Anda ragu-ragu, ini karena Anda ada jam, Anda mendengar adzan, kamu sedang di tempat yang jauh, di alas umpamanya saja, dan tidak ada jam. Kalau sekarang tidak ada kesulitan, ragu-ragu, ini apakah sudah fajar apa belum? Dia tidak tahu tanda-tanda kak mancing, tapi dia ragu-ragu. Apakah tetap masih malam? Apakah sudah fajar? Maka kamu bisa memakai hukum al-aslu bako umakan ala makan. Asalnya malam, siangnya belum meyakinkan. Nah, boleh makan. Tiba-tiba setelah makan, loh, kok sudah kelihatan fajar? Nah, tidak ada masalah. Tetap puasamu sah. Karena pada waktu makan kamu tidak ada tanda-tanda fajar. Nah, ambil saja asalnya malam. Jadi tetap malam. Tapi sebaliknya, kalau tadi pada akhir malam, sekarang pada awal malam, karena mendung, ini sudah mancing maghrib apa belum? Tidak ada jam, tidak ada tanda apa-apa.
Bagaimana caranya? Kalau ini sudah mancing berarti saya sudah harus boleh makan. Kalau belum berarti belum boleh makan. Kemudian kamu makan. Tiba-tiba belum mancing, puasamu batal. Karena apa? Karena asalnya siang, malamnya belum ada ketentuan. Kembali kepada siang. Iki wis mancing, durung, tidak ada. Nah, berarti kalau begitu tetap dianggap masih siang, belum mancing. Kamu jangan makan dulu sebelum yakin ada malam. Itu namanya bako makan ala makan. Nah, contoh kedua. Idza talafaz zawjani fi muddatin tawilah. Tumaddat adamal tamkin. Tumaddat adamatak tamkin. Gini. Maksudnya begini. Bila mana ada suami istri talak, timbul perselisihan antara suami dan istri. Kata suami, belum pernah saya kumpuli. Kata si istri, sudah pernah berkumpul. Geger. Yang kata suami, belum pernah saya kumpuli. Kenapa? Kalau sudah pernah kumpul, suami harus kewajiban membiayai pada waktu iddah. Tapi kalau sudah dikumpuli, maka suami harus menanggung resiko biaya pada waktu iddah. Geger. Katanya istri sudah, berarti dia menuntut biaya iddah. Kata suami belum, berarti dia tidak kewajiban membiayai biaya iddah. Nah, bagaimana asalnya? Maka kita anggap asalnya orang itu belum dikumpuli. Jadi tetap si istri itu belum pernah dikumpuli, itu asalnya. Bisa dikumpuli kalau sudah ada bukti. Nah itu tidak ada bukti. Tapi sekarang sudah ada visum, ya mudah. Umpama tidak ada visum, tidak ada alat untuk menentukan. Nah, kembali kepada ketentuan asal. Perempuan itu asalnya perawan, belum dikumpul. Jadi hukum asal itulah yang tetap berlaku. Juga andai kata ada seorang suami dan istri. Si suami pergi ke Malaysia. Nah, akhirnya dia bercerai, akan bercerai. Pada waktu ditinggal ke Malaysia, si istri bilang, tidak pernah suamiku mengirim biaya hidupku dalam masa 1 tahun di Malaysia. Katanya suami, sudah Pak,
saya sudah mengirim setiap bulan kirim untuk biaya hidup. Si istri menolak, belum pernah. Katanya suami sudah pernah. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Kita pakai saja hukum usul fikih untuk menyelesaikannya. Asalnya biaya itu tidak ada. Bisa ada kalau ada bukti, tidak ada bukti. Maka tetap dianggap suami tidak mengirim biaya ketika dia berada di Malaysia. Karena tidak ada bukti. Berbeda kalau ada bukti. Nah ini transfernya Pak. Nah kalau begitu yakin sudah dibiayai. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal. Membiayai asalnya tidak ada. Bisa ada kalau ada. Itu sesuai dengan kaidah usul fikih al-aslu baqa'u makan alamat. Menurut asal, ketentuan yang sudah itu dianggap berlaku selama belum ada perubahan. Contoh berikutnya. Andai kata Anda akan berwudu atau akan mandi, entah kamu dalam bepergian di hutan atau kamu sedang wisata di tempat yang jauh, di tengah rimba umpamanya. Nah, kamu akan berwudu atau akan mandi. Di situ ada air. Entah ada kolam di tengah hutan atau apa. Kamu ragu-ragu. Apa ini tidak najis? Jangan-jangan sudah dipakai minum babi hutan, anjing, dan sebagainya. Kamu ragu-ragu. Nah, bagaimana? Bolehkah kamu wudhu air itu atau mandi air itu atau minum air itu? Kembalikan saja kepada asli air. Asal air itu suci, bisa dianggap najis kalau ada bukti-bukti kalau itu najis. Kalau tidak ada bukti, kembali kepada hukum air, ketentuan air, asalnya air itu suci. Nah. Demikian juga contoh yang terakhir. Andai kata Anda mandi junub. Setelah mandi, Anda ragu-ragu. Loh, apa kelekku wis kena banyu? Karena mandi itu harus seluruh badan kena air, termasuk telinga, dalam telinga, dan rambut harus semua kena air. Setelah mandi Anda ragu-ragu. Loh, apa kira-kira kelekku wis kena banyu? Kita pakai rumus al-aslu baqa'u makan ala makan, atau memakai rumus al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, asalnya belum kena banyu. Aslinya belum kena banyu. Kalau mandi tadi kamu masih ragu-ragu,
Berarti yang yakin asalnya belum kena banyu ragu-ragu. Anda harus mandi kembali. Atau Anda harus membasahi anggota yang kamu ragu-ragukan tidak kena air. Apa mandi seluruhnya, Pak? Mandi itu tidak harus tartib, berbeda dengan wudhu. Jadi andai kata kaki apa itu endas kari, tidak apa-apa. Yang penting semuanya kena air. Berbeda dengan wudhu, harus tertib. Dari muka, terus tangan, terus rambut, terus kaki, harus lurus. Kalau mandi tidak harus tertib. Alasannya Nabi Muhammad SAW pernah mandi junub. Setelah Nabi merasa ada badan yang belum kena air, Nabi mengambil air di rambutnya itu, diusap-usapkan badan yang kira-kira tidak kena air. Pemirsa yang kami hormati, cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.